Haleluya. Salam saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara hari ini. Dan saya membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hidup ini tidak selalu berjalan menurut keinginan kita. Kalau keinginan kita, kita pasti maunya adalah sukses, berhasil, sehat, bahkan menikmati kedamaian. Kalau perlu, menurut keinginan kita adalah supaya kita tetap di puncak. Kalau perlu di atas gunung, menurut kita. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang juga kita melewati namanya lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu seperti penderitaan, kesesakan. Lembah kekelaman itu juga kita dikhianati orang, kita tidak dianggap oleh orang, kita direndahkan oleh orang, bahkan kita juga ditipu oleh orang, bahkan kita juga dicaci maki oleh orang karena bukan dosa kita. Bahkan serikut juga kita mengalami namanya kesedihan. Orang yang kita kasihi kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Bahkan kita juga mengalami namanya ketidakpastian atau hidup dalam pencobaan. Tetapi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur ini, ya, Dia memberikan penghiburan kepada kita. Coba sekali lagi saya baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ya. Walaupun kita berada dalam penderitaan, walaupun kita berada dalam kesesakan, walaupun kita tidak dianggap oleh orang, direndahkan oleh orang, nama Yesus dihina, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang yang saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang usil katanya, ya, Yesus begini dan begitu segala macam. Itu juga lembah kekelaman bagi kita. Tetapi kita tidak akan takut itu. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Katakan bersama dengan saya, beserta saya. Lembah kekelaman, mungkin engkau seorang ibu rumah tangga sakit hari ini, divonis bahwa tidak akan mengalami kesembuhan. Mungkin usahamu mau bangkrut, itu juga lembah kekelaman. Tetapi ingat saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan selalu besertamu. Mungkin orang berkata rumah tanggamu akan hancur karena sudah berantakan. Tetapi ingat Tuhan besertamu, saudaraku dikasihi Tuhan, mulai hari ini. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari dalam hal ini. Yang pertama, makanya dalam hal ini saya memberikan tema daripada khotbah saya ini, berjalan bersama Yesus di lembah kelam. Ya, berjalan bersama Yesus di lembah kelam. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita. Lembah kekelaman adalah bagian dari hidup. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, tidak pernah lepas dari masalah. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, tidak pernah lepas dari penderitaan, tidak pernah lepas dari persoalan, tidak pernah lepas saudaraku dari kekurangan, tidak pernah lepas dari orang difitnah, tidak pernah lepas dari dicueki oleh orang, tidak pernah lepas dari dicuekin sama orang, bahkan siapapun, baik dia sebagai hamba Tuhan, baik dia sebagai
Orang Kristen biasa tidak pernah lepas dari lembah kekelaman itu. Kadang-kadang kita berada di lembah itu, tetapi saya mau ingatkan kepada kita pada saat itu, lembah itu akan bisa kita lewati kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Lembah itu akan bisa kita lalui kalau kita, saudaraku, memiliki semangat. Lembah itu akan kita lewati kalau kita minta pimpinan dari Roh Kudus. Lembah itu akan kita lewati kalau kita hidupi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, baik melalui YouTube, baik melalui TikTok, apapun dia. Kalau kita hidupi firman Tuhan itu, lembah itu akan kita lewati dan akan kita kalahkan, saudara dikasih Tuhan. Amin. Amin, Bu. Amin, Pak. Amin, Oma, Opa. Hari ini lembah itu akan kita lewati. Yang kedua, apa yang perlu kita pelajari dalam hal ini? Yesus hadir di lembah kekelaman. Kalau kita baca sekali lagi, Mazmur 23:4 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat sulit pun Tuhan ada di sana. Coba perhatikan, di lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu secara manusia, nggak ada. Tetapi saya mau katakan, Yesus selalu beserta kita. Dia hadir di sana. Kehadiran Tuhan membawa ketenangan. Kehadiran Tuhan membawa sukacita. Kehadiran Tuhan membawa sorak-sorai kemenangan. Makanya hari ini ketika engkau ada dalam lembah kekelaman, hadirkan Tuhan, hadirkan Roh Kudus, hadirkan Dia supaya Dia ada di sana. Jangan cari yang lain, jangan cari untuk apa, saudaraku, untuk membela saudara. Mungkin saudara pergi ke paranormal, mungkin saudara pergi kepada perdukunan, mungkin saudara kepada batu-batu keramat, mungkin saudara pergi ke kuburan-kuburan keramat. Jangan cari di sana, tidak pernah akan menyelesaikan masalahmu. Tetapi hadirkan Tuhan di dalam rumah tanggamu, hadirkan Tuhan di dalam bisnismu, hadirkan Tuhan dalam rumah tangga anak-anakmu, hadirkan Tuhan dalam setiap apa yang saudara kerjakan. Saya sangat percaya kita pasti akan melewati itu semuanya kalau kita hidup bersama dengan Yesus. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa yang kita pelajari dalam ayat ini, tongkat dan gada sebagai simbol perlindungan. Saudaraku dikasih Tuhan, Dia akan melindungi kita. Dia akan membimbing kita. Berarti perlindungan dari Tuhan itu bukan hanya perlindungan sesaat. Perlindungan dari Tuhan itu akan berkelanjutan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Perlindungan dari Tuhan itu akan mengarahkan langkah kita, supaya kita jangan tersesat, supaya kita jangan jatuh, supaya kita jangan tergeletak. Itu perlindungan dari Tuhan. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, biarlah tongkat dan gada itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia melindungi saya dan saudara dimanapun saudara berada. Ada di lembah kekelaman, ada di tengah-tengah ancaman, ada di tengah-tengah teror apapun. Dia ada di sana. Dia akan melindungi kita. Kenapa? Karena tongkat dan gada itu sebagai simbol perlindungan bagi kita. Saya sangat percaya firman Tuhan ini akan kita kuat kalau kita lakukan, yaitu lembah kekelaman adalah bagian dari hidup kita. Yesus hadir di lembah kekelaman dan tongkat gada sebagai simbol dari perlindungan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus memberkati.